Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya, pada kesempatan kali ini alhamdulillahnya aku bisa berkesempatan ngobrol, berbincang-bincang sedikit sebentar ya Pak ya, dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung. Nah, beliau ini baru loh dilantiknya. Nah, sebelum itu Pak, untuk penonton-penonton setia kita nih di GM Podcast atau Gajah Mada Podcast, boleh kali Pak Ahadi memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, salam kenal, nama saya Ahadi Fajrin Prasetya SHMH CLA. Saya 23 Desember kemarin, terus saya dilantik jadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Wow, keren. Nah, Pak Ahadi, sapaan akrabnya ya. Itu Pak, program sarjana S1-nya, terus S2 lanjut ke profesian itu di mana sih Pak? Boleh diceritain dikit? Saya S1 Unila Tata Negara 2008. Oke. Lanjut S2 selisih setahun, langsung S2 di Unila juga kenegaraan. Tapi sambil berjalan S2 saya dan langsung asdos di sini. 2012 akhir saya udah jadi asisten dosen. Keren. Di sini sambil jalan S2. Selanjutnya ya baru sampai ke tahap S2 saya lanjutin pendidikan juga, ada di Pradi juga pendidikan advokat. Ada juga kita juga legal auditor di Jimli School itu juga. Oke. Nah, gini Pak, latar belakang Pak Hadi. Tadi kan kita sudah berbicara tentang profil dari Pak Hadi Fajrin Prasetya SHMH CLA gitu ya, lengkapnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Pak, hal apa sih yang melatar belakangi Pak Ahadi bisa naik tingkat menjadi seorang dekan Fakultas Hukum lagi? Keren banget itu. Kalau bicara latar belakang, kalau bicara historis panjang, sedikit aja Pak, boleh sedikit aja. Saya melepaskan masuk Unila jadi dosen. Waktu itu ada kesempatan. Oke. Jadi dosen di Fakultas Hukum Unila. Timbang berpikir ngobrol sama senior visi, waktu itu ada Pak Su, ada Buta, ada senior lainnya. Saya minta pendapat apa yang saya harus pilih. Saya ngambil Unila atau TB yang dari 2012 akhir saya berjalan. Ini sudah timbang kalau prestis kita Unila. Terus? Tapi kalau bicara apa yang sudah saya bangun buat Fakultas Hukum, TB yang sudah saya rintis. Saya merintis Fakultas Hukum itu, saya megang ketua PSKPU, Pusat Studi Kajian Perundang-undangan. Di mana Fakultas Hukum itu kecil di mata orang. Kita suka nggak suka UTB kecil di mata orang. Itu pada saat kondisi Fakultas Hukum di UTB gitu? Iya, saya baru jadi ketua PSKPU, kita bikin naskah draft raperda, itu saya rasa dari kota, Pemkot, bagian perundang-undangan melihat kita itu UTB. Saya buktikan di situ Fakultas Hukum itu bukan isinya sampah. Oke, kacamata Fakultas Hukum UTB itu bisa jadi orang, oh apa sih? Tapi di dalam UTB, Fakultas Hukum terutama, itu ada orang-orang yang bisa diadu sama universitas lain. Dan alhamdulillah itu kita dapat diperhitungkan Fakultas Hukum di kota. Karena itu ya. Akhirnya saya dari situ, yalah saya milih UTB tempat saya, keluarga saya. Oke. Lalu pada saat mencalonkan diri sebagai dekan Fakultas Hukum, kan itu butuh mental ya. Mentalnya bener ya. Terus yang aku mau tanya ini, Pak Hadi, apa yang terbenak di pikiran Pak Hadi? Motivasi apa gitu? Kayak aku harus maju nih gitu. Kalau bicara aku harus maju, motivasinya kalau bukan kita yang muda, siapa lagi? Bukannya kita juga menganggap senior enggak, itu pengalaman senior Pak kita. Tapi generasi muda itu bisa berkiprah menunjukkan kemampuan walaupun kita masih dipandang apa sih prestasi. Tapi kalau untuk prestasi itu bukan hal yang menurut saya nggak ini. Untuk jaringan segala macam bukan hal yang baru buat saya. Mungkin udah secara umur, yes mudah. Tapi untuk apa sih kita berkembang, link jaringan apa yang punya kita punya, kita bisa mampu sejajar. Gitu. Oke, jadi kalau boleh aku rangkum dari kedua pertanyaan tadi terakhir, itu tuh sebenarnya jiwa mudanya Pak Hadi pengen benar-benar memajukan Fakultas Hukum di UTB ini ya. Tentunya dengan visi misi dan motivasi yang Pak Hadi punya gitu ya.
Jadi bisa unggul lah ya. Unggul. Oke. Tapi pastinya udah unggul dong sekarang Fakultas Hukum. Yes. Banyak peminatnya. Ya, gitu. Oke. Walaupun cita-cita saya dulu, Hmm? saya tuh pengen jadi dekan FH Unila. Oh. Karena gitu. almarhum ayah saya itu dosen di sana. Oke. Fakultas Hukum. Jadi emang dari ayahnya ada dosen ya? Iya. Oke. Menjatuh, dan KTP. Iya. Pun saya di detik akhir saya masih dipanggil sama PD 2 Unila. Heeh. Kok Hadi itu nggak masuk Unila? Terus Karena kenapa? dosen yang luntang-lantung dari Unila itu masih saya. Kenapa tuh bisa ada Yang lain belum masalah? ada meran. Itu bahasa saya sendiri. Oh. Tapi oke. ada dosen yang kolega-kolega ayah saya yang dekat. Kenapa Hadi itu masih di luar? Hmm. Apa sih yang dia cari dari UTW atau dari Hmm. lain? Anak-anak dosen yang lain sudah merapat di Unila. Oh, iya iya iya. Kenapa masih di luar? Gimana? Apa nggak ada? Gimana yang nanti? Itu kalau dari kacamata kekeluargaan di Unila ya? Iya. Oke, selanjutnya nih Pak Hadi, ada rencana apa sih dalam mengelola pengembangan Fakultas Hukum di UTB? Kalau bicara pengembangan, alhamdulillah nanti mungkin April kita sudah ada pembangunan berjalan. Itu semua diusahakan dari berbagai elemen. Pak Rektor sudah mengusahakan gimana kita dapat dana hibah. Dari WR3 juga sudah mengusahakan di legislatif. Dari saya juga coba koordinasi berhubung dari KDSPR om saya sendiri. KCPK. Nanti April mungkin kita sudah bisa ada tahap pembangunan awal. Adakah yang lainnya? Yang lainnya saya nunggu selesai habis UAS. Program yang apa yang harus saya lanjutkan dalam waktu dekat, saya mau ngumpulin semua alumni. Karena nanti outputnya ke tracer kan, tracer study bagaimana lulusan kita itu dapat berkolaborasi sama alumni untuk pekerjaannya. Banyak kan alumni kita yang sudah bekerja, kenapa nggak ngambil dari adik-adiknya? Ya, kayak kembali menjalin Iya, relasi sudah ya. relasi seperti itu. Oke. Nah, terus target apa nih yang Pak Hadi pengen dapetin dalam waktu dekat? Target yang dalam waktu dekat yang pengen saya dapat, saya pengen semua kerjasama dengan berbagai stakeholder yang nantinya baik dalam Pemkot, Pemkab, Pemprov segala macam, kita tenaga-tenaga dosen di Fakultas Hukum Unila bisa bersinergi sama lain dalam pembuatan naskah akademik, raperda, ataupun untuk output UTB sendiri, kita dapat kerjasama dengan mereka untuk kuliah di UTB agar lebih banyak lagi lah mahasiswa kita. Seperti itu untuk Fakultas Hukum, karena Fakultas Hukum itu banyak sih. Kita ada banyak tertinggal. Universitas terbuka itu udah jauh, apalagi masuk Andika kan di situ, yang buat daya tarik mahasiswa bisa masuk. Dan target saya ya harus bisa bersaing sama fakultas hukum lain, terutama mahasiswa. Iya. Ntar kita bersinergi sama fakultas lain yang selama ini mungkin ada jalan masing-masing lah buat promosi. Ntar saya bersinergi sama semua dekan, kita turun ke sekolah, apa yang bisa kita jual buat banyak minat masuk ke UTB. Oh iya, oke. Tapi itu kayaknya tidak menjadi persoalan pertama ya, karena sebenarnya banyak loh yang minat di Fakultas Hukum TB ya. Iya. Tapi kan cuma kita pilihan terakhir. Oh, rata-rata begitu ya. Pilihan terakhir. Suka nggak suka. Cuma bagaimana kita menunjukkan sama luar Fakultas Hukum UTB itu bisa berdaya saing termasuk UTB-nya. Iya, paham. Oke. Nah, kalau tadi itu kan Fakultas Hukum ini dari pembicaraan Pak Hadi, kalau prestasi mungkin yang nomor 2 gitu ya. Yang penting kita gimana caranya menguatkan kualitas dari anak-anak didiknya ini ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, dalam kacamatanya Pak Hadi selama ini ada nggak sih Pak informasi masuk tentang perlombaan antar Fakultas Hukum dengan kampus lain? Kalau informasi masuk itu banyak. Banyak ya? Cuman yang kadang, saya ini sering banyak ikut FGD, gabung dengan organisasi luar yang sering mengadakan FGD berbagai universitas. Tapi yang saya sedihnya, dikit mahasiswa kita yang ada di situ. Masa kita kalah dengan universitas lain. UIN ada, UMM ada, UTB jarang ada yang tulis. Apalagi FGD yang santai, misalnya di warung kopi, pejabat ngadain, kosong kita absen. Makanya saya bilang, semua mahasiswa, setiap saya nggak pernah
setiap gubernur berganti, saya selalu bilang, coba sih buat suatu gebrakan FID yang mengadakan pihak luar. Kalau cuman hanya kita diskusi antar dosen itu biasa, terutama fakultas hukum. Coba sih buat jaringan yang lain. Komunikasi sama BEM FH Unila, komunikasi sama BEM FH ini UBE, buka jaringan dari organisasi HMI, GMI, buka jaringan itu, undang orang. Kita bertemu di sini, apa kalau kalian kurang link atau apa, siapa harus temuin, ntar saya bantu seperti itu. Kalau cuma sekedar kumpulin mahasiswa baru, adain di tempat-tempat kreasi. Oh iya. Saya butuh yang aktif loh. Kita kadang ketemu senior-senior itu, kadang ngeliat tapi entah info nggak masuk atau mindernya kita mahasiswa kita. Oke. Itu yang mau saya rubah nanti. Pengen diubah ya Pak ya, Iya. jadi lebih baik ya. Mungkin ini Pak, bagaimana kan ini tadi Pak Hadi pengen mengubah anak-anak itu menjadi mungkin rajin lah ya, supaya bisa mendapatkan link informasi lebih banyak gitu kan, dan juga menarik minat dari mahasiswa-mahasiswa hukum. Sama berani. Sama berani. Oh sama berani ya, berani. Kita minder sama universitas lain, mahasiswa lain. Oh iya benar. Kita sama. Iya. Kita sama minum susu, minum itu vitamin sama. Makan cuma hasilnya bedanya aja. Iya. Terus apakah upaya yang akan dilakukan sama Pak Hadi itu hanya sekedar memberikan sebuah nasihat, atau kalau aku sih biasanya pernah ngobrol sama Kaprodi dari fisik, itu kita buat suatu acara, bukan Kaprodi tapi Humas UTB kita buat acara untuk meningkatkan mutu dari minat mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi kita kemarin bikin acara, apakah itu akan dilakukan juga sama Pak Hadi atau punya cara lain? Kalau nasihat hanya cuma nasihat, pasti masuk kanan kiri. Oh iya, masuk kanan keluar kiri ya. Sama keterbatasan ini juga mahasiswa kita yang saya akuin buat komunikasi keluar juga minim lah. Nah itulah tugas kita, bagaimana nanti saya terutama mengenalkan mereka sama senior-senior yang sudah ada ini di dunia politik, baik di dalam pengusaha segala macam, untuk buka jaringan. Saya mengenalkan mereka yang komunikasi nantinya. Jadinya dalam mengadakan suatu kegiatan sudah bisa jalan sendiri. Oh sudah punya jaringan ini tanpa harus memikirkan ntar kalau nggak ada anggaran nggak turun, nggak jalan. Jadi tidak hanya terpatok dengan nyari dari luar, dapat duit, ada ini di dalam. Iya betul. Seperti itu. Betul banget. Oke. Gak kerasa nih, kita udah berapa menit nih ya ngobrol sama Pak Hadi, dan banyak sekali ilmu yang bisa didapat, terutama untuk anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum nih ya. Bahwa kalian itu harus meningkatkan minat kalian, terus juga berani ya Pak ya. Karena kan gimana pun itu mereka adalah regenerasi dari hukum di Indonesia, benar ya? Itu aja mungkin teman-teman yang bisa aku obrolin sama Pak Hadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Hadi udah dikasih kesempatan di ruangannya beliau, lagi di keren banget ruangannya. Kita aja Pak Hadi, saya tutup. Sebelumnya jangan lupa teman-teman yang suka dengan video kita di GM Podcast, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta juga share ya ke teman-teman kalian supaya kalian tambah ilmu. Oke. Terima kasih banyak Pak Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.